Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang bersyukur atas kebaikan Tuhan ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadirkan kami di hari yang baru. Kami amini ini adalah anugerah berkat dari-Mu. Dengan percaya Tuhan menyertai kami di dalam kami melakoni hidup hari ini. Lewat tanggung jawab kami, baik di rumah, di kantor, di jalan, di tempat pertemanan, bahkan dimanapun kami berada. Atas keyakinan ini, kami hendak kembali membekali diri kami dengan firman Allah, karena kami sadar betul firman-Mu ini akan selalu menjadi semangat bagi kami di dalam mendharma baktikan diri menjadi seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Keluaran 21 ayat 28 hingga 32. Demikian firman Tuhan. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat. Kesenangan pribadi versus kepentingan lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin kita paham betul, kita tahu betul kalau manusia yang hidup di konteks majemuk, baik di kelompok besar atau kecil, baik di sebuah bangsa atau di dalam keluarga, maka tentu di sana manusia tidak dapat mengekspresikan kehidupannya sebebas yang dia inginkan. Kenapa demikian saudaraku? Karena di setiap konteks komunitas hidup manusia, di kelompok besar ataupun kecil, selalu ada yang namanya aturan. Aturan yang diberlakukan untuk mengikat kebebasan manusia
di dalam mengekspresikan lakon hidupnya. Nah saudaraku, tentu kita bertanya, mengapa harus ada aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah pemberlakuan hidup di komunitas hidup manusia, termasuk tempat di mana saya dan Bapak Ibu hidup, di lingkungan masyarakat, di dalam gereja, di kantor Bapak Ibu, di sekolah anak-anak. Saya pikir ini pertanyaan yang baik saudaraku untuk kita jawab, supaya kita mulai sadar bagaimana kita mengendalikan diri kita lewat emosi jiwa, katakan demikian, untuk tahu aturan-aturan apa saja yang diberlakukan supaya di dalam kita mengekspresikan hidup kita, kita tidak melanggarnya. Sebab tentu setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atas peraturan yang diberlakukan di komunitas hidup di mana dia berada, maka dampaknya adalah hukuman. Dan kita paham betul akan hal itu. Jadi saudaraku, tujuan diadakannya aturan-aturan adalah untuk supaya manusia tahu bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia menyatakan kehadirannya untuk orang lain dalam hubungan pekerjaan, dalam hubungan pertemanan, bahkan antara suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Di sana juga ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk diberlakukan. Nah tujuannya saudaraku supaya kehidupan manusia di dunia ini selalu harmonis, selalu dinamis. Dan ketika itu tercipta atau terwujud, saya yakin kita tahu upahnya adalah kebahagiaan. Karena kalau semua hidup berdampingan dengan tidak egois, tidak serakah, tidak tamak, tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak mentang-mentang, tapi semua pribadi memiliki rasa bela rasa, kepedulian, punya rasa hormat serta sopan dan santun. Saya sangat yakin kita setuju kalau kemudian dikatakan hidup manusia akan tentram, akan sejahtera, akan bahagia. Karena di konteks itu tidak ada yang berlomba dalam persaingan yang jahat. Di konteks itu tidak ada rancangan-rancangan yang memanipulasi sesamanya untuk kepentingannya sendiri. Tidak. Betul-betul manusia ada dalam komunitas yang seia sekata, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya sekali lagi kita tahu dalam batasan-batasan tertentu kita tidak wajib memaksakan diri untuk melakukan keinginan kita karena adanya aturan yang diberlakukan. Artinya kita juga harus tahu bagaimana peduli kepada orang lain, karena orang lain juga punya kepentingan untuk mengalami suasana hidup yang nyaman tanpa harus kita ganggu kenyamanan hidup mereka hanya karena kita merasa ini hidup saya. Tidak. Itu yang dituliskan di tema khotbah kita.
kesenangan pribadi versus kepentingan lain. Kesenangan pribadi tidak harus dipaksakan ketika kita ada di komunitas yang menjemuk, karena di sana ada juga kepentingan yang lain yang tentu berbeda dengan yang kita inginkan. Supaya kita tidak mengganggu kepentingan yang lain, kita harus tahu apa yang diberlakukan di situ, sehingga antara kita dengan yang lain tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi sikut menyikut, tetapi betul-betul kita melangkah selaras dan berkata senada untuk tujuan bersama. Ya. Biasa orang pakai istilah tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, semuanya akan diberlakukan sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada pengkla fisik perbedaan satu dengan yang lain. Benar-benar semuanya dipandang sama, sebagaimana Tuhan katakan demikian di dalam kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana, dan kamu tuan-tuan perbuatlah juga demikian terhadap mereka, jauhkan ancaman, dan ingatlah Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Artinya Tuhannya para tuan dan Tuhannya para hamba sama, ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Nah, kalau kita pahami demikian saudaraku, maka tidak akan ada orang yang mentang-mentang karena dia merasa dia tuan, lalu dia mau melakukan seenaknya. Ini yang diuraikan dalam bacaan kita saudaraku. Dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai 32. Ketika ada seorang tuan karena kesenangan pribadinya memelihara seekor binatang, di mana binatang itu bisa mengancam budaknya atau orang-orang bawahannya, dikatakan dengan tegas di sana, walaupun dia tuan, tapi ketika binatang peliharaannya yang dia senangi, dia sayangi, dia suka pelihara, dia tidak jaga, lalu binatang itu menggigit budaknya, dia dikenai sanksi, bahkan di situ dikatakan dihukum mati. Padahal dia tuan, dia bebas memperlakukan apapun terhadap budaknya. Tapi dalam firman Allah, bukan karena dia tuan lalu dia bebas melakukan apa saja kepada budaknya, tidak. Karena budaknya itu juga adalah manusia. Dia ciptaan Allah, dia gambar Allah, tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena dia bekerja pada tuannya. Lalu tuannya mau kasih makan atau tidak, haknya tuannya. Tuannya mau kasih gaji atau tidak, tuannya mau cambuk atau mau maki, tidak ada hak untuk itu. Tapi mereka juga harus diperlakukan secara manusiawi. Tidak ada yang mentang-mentang dalam memberlakukan hidup ini saudaraku. Mari kita lihat petinggi-petinggi dalam sebuah negara, termasuk di negara kita Indonesia. Kalau dia melanggar walaupun jabatannya ada dalam tingkatan yang paling tinggi, tetap ketika hukum berbicara dan terbukti dia melakukan kesalahan, dia menjadi terdakwa yang terhukum, yang dipenjarakan. Bahkan tidak sedikit orang-orang petinggi dalam sebuah negara dihukum mati karena kesalahannya yang semena-mena memberlakukan
kepentingan pribadinya tanpa melihat kepentingan yang lain. Tema khotbah kita berkata demikian. Kesenangan pribadi versus kepentingan lain. Artinya di sini kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois, yang mentang-mentang, yang sombong. Karena kita diikat oleh aturan. Ya. Berapa banyak para tuan yang melecehkan budaknya di rumah. Jangan dia berpikir karena dia tuan, dia yang kasih gaji, lalu dia bebas dari hukum. Tidak, saudaraku. Ketika berbicara hukum, itu sifatnya universal, menyeluruh, berlaku untuk semuanya. Siapa yang salah, dia yang terhukum. Siapa yang benar, dia terbebas dari hukuman. Jadi saya pikir firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, sangat baik untuk kita renungkan. Supaya kita mulai bagaimana membenahi diri kita. Lewat pengenalan diri kita. Ketika kita punya jabatan tinggi, kita punya kuasa, jangan kita merasa kita sudah menjadi Tuhan untuk orang lain. Seperti khotbah-khotbah kita dari Senin, Selasa, Rabu, saya selalu berbicara tentang begitu banyaknya manusia yang merampas hak Allah. Dia ingin jadi Tuhan untuk sesamanya. Jangan, saudaraku. Kita tidak akan pernah menjadi Tuhan untuk orang lain. Karena kita bukan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Manusia tetap manusia. Oleh karena itu ketika Kain ingin menjadi Tuhan atas adiknya Habel. Dia ingin menentukan mati hidupnya Habel. Dia tidak mendapatkan apa yang terbaik dari tindakannya tersebut. Karena Tuhan memberikan penghukuman yang tentunya tidak menjadi sesuatu yang mengenakkan bagi kehidupannya Kain. Itulah upah dari sebuah kejahatan. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di situasi kehidupan yang semakin tidak menentu ini. Bukan saja oleh karena corona. Jangan kita terlalu mendiskreditkan corona. Jangan kita terlalu menyudutkan corona. Seakan-akan corona menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan seterusnya. Tidak. Bukan cuma karena corona. Tapi karena manusia sendiri tidak memiliki mentalitas, moralitas dan spiritualitas yang baik. Sadar atau tidak, itu yang terjadi saudaraku. Maka mari, walaupun corona ada, tapi kalau saya dan saudara hidup dalam kekuatan spiritual yang akan membentuk mental moral kita yang baik, saya yakin seperti apapun tantangan manusia di masa-masa pandemi ini, kita tidak akan merana jatuh dalam kehancuran yang parah. Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Karena itu saudaraku, mari kita semangati diri kita untuk memahami bahwa dimanapun kita berada, di konteks besar atau kecil, selalu ada aturan. Pelajarilah itu, supaya lewat adaptasi kita dengan konteks itu yang di dalamnya ada aturan-aturan, kita tahu bagaimana kita melakoni diri kita dalam karya bakti kita sebagai apapun, sehingga kehadiran kita selalu berdampak baik bagi yang lain. Dan kebaikan itu menjadi sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Dan upahnya adalah sorga. Semangat dan semangat untuk menjadi orang yang baik. Bukan orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingannya. Tapi juga mau peduli terhadap keberadaan orang lain, untuk kita jaga hubungan itu satu dengan yang lain. Dan itulah menjadi kekuatan kita sebagai satu bangsa, sebagai keluarga, sebagai gereja
dan masyarakat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu di pagi ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami sadar bahwa di konteks kehidupan dimanapun kami berada ada aturan yang diberlakukan, sehingga kami tidak semena-mena menyatakan kehadiran kami lewat keinginan kami sendiri, tapi kami juga harus mampu peduli dengan situasi dan lingkungan di mana kami berada, dengan menjaga hubungan yang baik satu dengan yang lain, sehingga ya Allah di sorga tidak ada pribadi yang bersifat individualis, tidak ada kelompok yang bersifat eksklusif. Semua mampu meleburkan diri dalam bela rasa yang membangun kebersamaan, sehati, sejiwa, satu tujuan, dan semuanya untuk kebahagiaan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan beserta dengan kami. Mari Tuhan sempurnakan doa kami, kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.